Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rizka Octaviana dengan NIM V1223054. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang perang dagang Amerika Serikat, dari penyebabnya hingga pengaruh besar yang ditimbulkan dan berdampak langsung terhadap perdagangan internasional serta perekonomian Indonesia. Apa itu perang dagang? Perang dagang adalah kondisi ketika dua negara saling menaikkan tarif atau membatasi perdagangan satu sama lain dengan tujuan melindungi produk dalam negerinya. Perang dagang dimulai pada saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump menaikkan tarif impor terhadap produk-produk asal China. Alasannya karena Amerika Serikat menuduh China melakukan praktik dagang yang tidak adil, termasuk subsidi besar-besaran untuk industri dalam negeri, kemudian pencurian kekayaan intelektual, dan manipulasi mata uang untuk membuat produk ekspor mereka lebih murah. Kebijakan tarif ini tentunya memicu balasan dari pihak China. China merespon dengan menaikkan tarif impor terhadap berbagai produk Amerika seperti produk pertanian, mobil, dan barang-barang energi seperti batu bara dan gas alam cair. Akhirnya perang tarif terjadi terus-menerus. Amerika menaikkan tarif, kemudian Cina membalasnya. Dampaknya tidak hanya dirasakan kedua negara, tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi global. Rantai pasok dunia terganggu, banyak perusahaan nasional yang produksinya di berbagai negara mengalami kesulitan. Harga barang naik, biaya produksi meningkat, dan ini menyebabkan kepercayaan investor menurun. Akibatnya pertumbuhan ekonomi global melambat. Konflik Iran dan Amerika Serikat. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat juga sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi dunia. Baru-baru ini Presiden Donald Trump menyatakan bahwa militer Amerika Serikat telah menyerang 3 fasilitas nuklir Iran, yaitu Natanz, Esfahan, dan Fordo. 3 tempat ini adalah pusat pengembangan nuklir Iran yang sejak lama menjadi incaran Israel. Setelah serangan tersebut, Iran mengancam akan memblokir Selat Hormuz, yaitu jalur laut penting yang menjadi pintu gerbang Teluk Persia. Lebih dari 20% minyak dunia melewati jalur ini. Jika Selat Hormuz ditutup, pasokan minyak dunia terganggu dan harga minyak melonjak tajam. Bagi Indonesia, ini sangat berdampak karena Indonesia adalah negara pengimpor minyak. Akibatnya harga BBM naik, biaya logistik meningkat, dan harga barang-barang kebutuhan pokok ikut terdorong naik. Meski Presiden Donald Trump menyatakan tidak akan melanjutkan serangan dan memilih jalur diplomasi, ancaman konflik tetap ada. Jika Selat Hormuz benar-benar diblokir, maka dunia akan menghadapi krisis energi global. Dampak terhadap perdagangan internasional. Dampak dari perang dagang dan berbagai konflik sangat terasa dalam sistem perdagangan internasional. Secara umum, ketegangan geopolitik menciptakan ketidakpastian di pasar global yang membuat pelaku usaha dan investor lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Pertama, harga minyak dunia meningkat tajam. Ini disebabkan oleh ancaman terhadap jalur distribusi energi global, terutama jika Selat Hormuz benar-benar diblokir. Kenaikan harga minyak menyebabkan biaya produksi dan transportasi barang melonjak. Kedua, rantai pasok global terganggu. Banyak industri di dunia tergantung pada bahan baku dari Asia Timur atau energi dari Timur Tengah. Konflik yang mengganggu negara-negara pemasok akan menyebabkan keterlambatan produksi, kenaikan harga bahan baku, dan kelangkaan barang. Ketiga, perdagangan antar negara melambat. Negara-negara yang terlibat konflik akan dikenakan sanksi ekonomi, hambatan tarif, atau embargo. Hal ini membuat proses ekspor-impor menjadi tidak lancar dan bahkan terhenti. Keempat, biaya logistik dan asuransi meningkat. Karena risiko konflik, biaya pengiriman laut atau udara menjadi lebih mahal. Bahkan perusahaan pengapalan menaikkan premi asuransi karena potensi serangan atau penyitaan di jalur-jalur strategis seperti Selat Hormuz atau Laut Merah.
Iklim investasi global memburuk. Ketidakpastian membuat investor lebih suka menahan uangnya atau memindahkan modal ke negara yang dianggap aman. Akibatnya, banyak negara berkembang kehilangan potensi investasi langsung yang seharusnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Dampak terhadap Indonesia saat ini. Yang pertama, kenaikan harga minyak dan BBM. Setelah Amerika menyerang fasilitas nuklir di Iran, harga minyak dunia langsung melonjak. Bahkan, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, harga minyak sempat menyentuh 81 US dollar per barel tertinggi dalam 5 bulan terakhir. Jika Iran benar-benar menutup Selat Hormuz, harga bisa tembus mencapai 110 US dollar per barel menurut Goldman Sachs. Padahal dalam asumsi APBN Indonesia 2025, harga minyak ditetapkan maksimal 82 US dollar per barel. Artinya, bila harga naik melebihi asumsi, maka pemerintah harus menambah subsidi energi, anggaran negara bisa naik, dan harga BBM di dalam negeri pun bisa ikut naik juga. Dampaknya inflasi, biaya transportasi mahal, harga barang ikut naik, dan daya beli masyarakat melemah. Kedua dampak negaranya terasa pada sektor industri, biaya produksi meningkat karena bahan baku impor menjadi lebih mahal akibat tarif atau gangguan pasokan. Hal ini terutama dirasakan pada industri tekstil dan makanan dan manufaktur yang tergantung pada bahan baku luar negeri. Ketika ekspor Indonesia juga terdampak, negara-negara tujuan ekspor utama seperti Tiongkok dan negara-negara Eropa mengalami perlambatan ekonomi, sehingga permintaan terhadap produk ekspor Indonesia menurun. Komoditas seperti sawit, batu bara, dan karet mengalami penurunan ekspor maupun harga. Keempat, perang dagang memicu ketidakpastian pasar keuangan yang menyebabkan nilai tukar uang melemah. Saat investor menarik modal, nilai rupiah turun dibandingkan dolar Amerika Serikat. Ini menambah beban utang luar negeri dan membuat barang impor lebih mahal. Kelima, tekanan ekonomi ini membuat beberapa perusahaan melakukan efisiensi termasuk pengurangan tenaga kerja atau PHK. Artinya, pengangguran berpotensi meningkat jika kondisi global terus tidak stabil. Apa yang harus dilakukan Indonesia? Pertama, kita harus diversifikasi pasar ekspor atau tidak bergantung pada negara-negara yang sedang konflik. Kedua, kita harus mengembangkan energi terbarukan agar tidak terlalu tergantung pada minyak impor. Ketiga, kita harus memperkuat diplomasi internasional agar tetap netral dan tetap menjaga hubungan dagang dengan semua pihak. Demikian penjelasan saya mengenai perang dagang Amerika Serikat serta dampaknya terhadap perdagangan internasional dan ekonomi Indonesia. Semoga ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.